Oke, baik. Kita mulai saja. Jadi saya akan mengisi bahan. Saya akan mengisi bahan hari ini. Jadi ini pengantar saja ya. Jadi nanti bagian ini akan disampaikan lebih jauh lagi pada saat kita mendiskusikan tentang di bioreaktor ya. Jadi stoichiometri reaksi pertumbuhan. Ya, jadi sebetulnya saya rasa mengenai stoichiometri ini kita tahu jadi memperlihatkan hubungan antara reaktan dan produk ya, atau kalau kita menyebutnya substrat dan produk ya. Jadi itu yang kita akan bicarakan, tapi di sini ringkas saja, nanti detailnya akan dibicarakan pada saat kita bicarakan bioreaktor. Nah, jadi kan ini yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi pertumbuhan mikroba itu pasti akan membutuhkan substrat, dan substrat itu dimanfaatkan untuk menjadi biomasa, biomass ya, untuk pertumbuhan, tetapi juga sebagian dari substrat akan menjadi produk ya, dan pasti juga akan digunakan kalau dia heterotrof, berarti substrat ini juga dipakai untuk energinya ya. Jadi nah, kita nanti akan memperlihatkan bagaimana substrat ini digunakan menjadi biomass, ataupun nanti kalau dia mau untuk produk menjadi produknya begitu ya. Nah, memang di dalam melihatnya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam sel, jadi apa yang terjadi di dalam sel sesungguhnya itu sangat kompleks. Ya, jadi substrat ini nanti masuk ke dalam sel, ini akan ada berpuluh-puluh, beratus-ratus reaksi enzimatik ya yang terjadi, kemudian nanti akan menghasilkan biomasa atau menghasilkan produk-produk lain ya, dan pasti akan ada energi yang terlibat ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ini adalah tinjauan yang black box system. Jadi kita melihatnya hanya dari sisi apa yang masuk dan kemudian apa yang keluar. Ya. Jadi kita hanya memperlihatkan dari sisi itu saja, yang masuk dan yang keluar saja. Ya, jadi perlu diingat bahwa selalu di dalam perjalanannya atau di dalam prosesnya sistem mikroba ini atau di dalam bioproses itu akan melibatkan donor elektron yang nanti menjadi pasangan ya antara donor elektron dan donor yang teroksidasi. Jadi pasangan donor elektron dan pasangan aseptornya. Ya, jadi selalu akan melibatkan itu. Ya, karena donor elektron dan aseptor elektron itu adalah sumber energinya. Ya, jadi tidak mungkin tanpa ada energi yang terlibat. Nah, energi terlibat itu dari mana? Yaitu dari reaksi pasangan donor dan pasangan aseptor. Jadi apa yang terjadi sebetulnya adalah perpindahan elektron. Ya, jadi reaksi yang terjadi sebenarnya reaksi reduksi dan oksidasi ya. Nah, dan juga akan melibatkan sumber nitrogen dan sumber C. Ya, jadi pasti harus ada sumber nitrogen dan sumber C. Nah, bisa jadi sumber C-nya ini bagian dari
donor elektronnya itu bisa saja, ya. Demikian juga sumber N-nya, bagian dari donor elektron bisa saja. Tapi kita harus melihat bahwa harus ada pasangan donor, harus ada pasangan aseptor, ada sumber C, ada sumber N, ya. Kemudian ada air yang terlibat, ya. Jadi pasti akan tidak ada bioproses itu, ya, reaksi bioproses yang tidak melibatkan air, ya, yang melibatkan air, dan kemudian nanti akan membutuhkan, ada juga nanti asam basa, ya, jadi asam yang terlibat dan bikarbonat yang terlibat juga, ya. Jadi ini nanti kemudian kalau tumbuh pasti akan ada biomasa. Jadi saya rasa di dalam tinjauan black box system yang akan kita lihat, dan yang kita lihat hanya unsur-unsur makro saja, yaitu unsur makro itu yang dimaksud dengan unsur makro itu adalah unsur-unsur yang relatif besar, ya. Jadi sudah pasti C, ya, kemudian H, ya, ini unsur-unsur yang O, N, ya, ini adalah unsur-unsur yang relatif makro, jadi unsur makro, ya. Mau melibatkan unsur yang lebih mikro lagi boleh saja, misalnya CHONPS, ya, boleh saja, ya. Tetapi makin banyak unsurnya maka akan makin kompleks reaksinya. Nah, jadi di dalam pendekatan pertama ini kita menggunakan unsur makro saja yang terdiri dari CHON saja, ya, melibatkan itu. Nah, jadi dalam pertumbuhan mikroba nantinya kita hanya melihat dari unsur makro tersebut. Nah, jadi pasangan donor dan pasangan elektron donor dan pasangan elektron aseptor itu ada beberapa, ya, yang kita kenal secara umum, ya, atau yang paling banyak dipakai sebenarnya glukosa, ya, atau gula lainnya, ya. Tapi yang jelas glukosa yang sebagai pasangan donor elektron yang paling banyak dipakai, ya. Glukosa itu menjadi CO2. Nah, CO2 itu nanti sebetulnya di dalam air apakah sebagai gas CO2 ataukah CO2 nanti menjadi, kan dalam air bisa menjadi bikarbonat, ya. Jadi ini pasangan yang paling banyak dibicarakan, ya, di dalam fermentasi itu adalah menggunakan sebagai donor elektronnya adalah glukosa. Ya, bisa yang lainnya lagi, bisa asam astat, bisa asam laktat, dan yang lain-lainnya. Ya, dan kemudian ini yang dimaksud ini adalah pasangan. Jadi glukos C-nya itu akan lari menjadi CO2. Ya. Ini pasangan donornya, ya, menjadi CO2 kalau ya, jadi ini adalah pasangan-pasangan yang nah, kemudian elektron aseptornya apa saja, ya. Jadi elektron aseptor yang paling banyak dipakai tentu adalah atau yang paling kita sering dengar itu adalah oksigen, ya. Jadi oksigen sebagai pasangan sebagai elektron aseptornya, ya. Jadi elektron aseptor yang terakhir atau terminal elektron aseptor, ya, karena elektron sendiri sebenarnya pindah-pindah, ya, berpindah-pindah sampai nanti yang paling akhirnya mana, ya, misalnya oksigen, ya, bisa yang lainnya, bisa pirufat, bisa fumarat, bisa N2O, dan bisa bahkan kalau dalam kondisi anaerobik itu adalah menjadi nantinya menghasilkan metan, ya, bisa menghasilkan asetat, menghasilkan, ya, jadi bikarbonat ini sebagai elektron aseptornya, jadi bikarbonat menjadi asetat, bikarbonat menjadi etanol, atau bikarbonat menjadi CH4. Ya, jadi ini adalah tergantung nanti dari kondisi mikrobanya menghasilkan apa, ya. Nah, sumber karbon ini ya pasti yang bukan yang paling, kalau dia heterotrop berarti pakai senyawa organik, ya, misalnya
sumber karbonnya adalah glukosa atau gula yang lain, ya, itu etanol, asam laktat. Jadi ini adalah sumber-sumber karbon yang yang organik, ya, dan ada sumber karbon itu bisa organik, bisa juga yang anorganik, ya. Nah, kalau anorganik itu pakai CO2, ya, jadi CO2 dalam air nanti menjadi bikarbonat, ya. Jadi sumber karbon yang dipakai adalah organik atau anorganik. Kalau organik banyak pilihannya, ya. Kalau anorganik biasanya menggunakan yang CO2 atau bikarbonat. Ya, jadi ini adalah pasangan elektron donor, pasangan elektron akseptor, kemudian sumber karbonnya, ya. Nah, kalau sumber nitrogen itu sumbernya adalah dari amonium, ya, dari amonia atau terus kemudian larut menjadi amonium, atau dari nitrat, ya. Kalau sumber nitrogen itu yang biasa, jadi kalau sumber nitrogen itu bisa dari NH3 yang terlarut, ya, menjadi amonium, atau menjadi dari nitrat, ya. Jadi ini yang biasa dipakai, gitu, amonium atau nitrat, ya. Jadi ini adalah sumber nitrogen yang banyak dipakai. Yang ya memang yang paling mudah adalah amonium. Jadi amonia yang amonium adalah yang termudah digunakan oleh mikroba. Nah, jadi kita harus memastikan di dalam sistem bioproses itu harus ada pasangan elektron donor, pasangan elektron akseptor, ada sumber organik, ada sumber nitrogennya. Ya, ada sumber karbon dan ada sumber nitrogennya. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi pasangan donor ini, ya, jadi pasangan donor elektron dan pasangan akseptor ini itu penting untuk menentukan energi yang terlibat, ya, atau kerja yang nanti yang delta G, ya, nantinya menentukan jadi melibatkan panas dan menentukan energi bebas chipnya, ya, yang tersedia atau delta G yang tersedia, ya. Jadi saya rasa itu yang penting. Mungkin saya akan memperlihatkan bahan presentasi satunya lagi sebentar untuk memudahkan untuk menangkap, ya. Ya, jadi tadi ini adalah reaksi dalam biokimia atau reaksi bioproses itu adalah selalu reaksi redoks, ya, yang memindahkan elektron-elektron, ya, ada donor elektronnya, kemudian donor elektron, jadi kan tidak langsung ke aseptor sebenarnya. Itu akan melibatkan pemindahan-pemindahan elektron lainnya, ya, di dalam sistem yang nantinya terjadi reaksi katabolik dan anabolik. Sebenarnya pemindahan elektron itulah energi. Nah, jadi dan kemudian nanti berpindah elektron itu ke aseptor elektron akhir. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau elektron aseptor akhirnya oksigen itu disebut dengan reaksi aerobik. Ya, jadi mungkin ini yang gambaran ini supaya secara garis besar supaya sedikit memahami, ya, atau lebih memahami apa yang terjadi. Donor elektron dan donor aseptor itu berkaitan dengan termodinamik, ya, berkaitan dengan energi yang terlibat atau panas yang terlibat, dan kemudian berkaitan sebetulnya dengan nantinya dengan delta G-nya, ya. Ya, jadi kita asumsi, kita lihat ini, ya, coba perhatikan, ini adalah donor elektronnya. Jadi ini memperlihatkan donor elektron utamanya di sini adalah organik, ya, senyawa organik, ya.
jadi senyawa organik, dan tergantung aseptor elektronnya. Ya, jadi aseptor elektronnya yang mana ini? Ya. Apakah CO2, SO4, NO nitrat, atau O2? Jadi kalau O2 itu adalah aerobik, ya. Jadi aseptor elektronnya itu adalah aerobik. Ya, jadi aerobik. Jadi perhatikan, coba perhatikan. Nah, nantinya kalau aseptor, walaupun donor elektron utamanya sama, donor elektronnya sama, misalnya glukosa. Nah, kalau aseptor elektronnya berlainan, maka produk akhirnya juga akan lain. Ya, jadi produk akhirnya akan lain. Ya. Jadi ini tergantung kepada aseptor elektronnya. Ya, jadi ini membayangkan energy level. Ini adalah energy level dari senyawa organiknya, ya, sebagai donor elektron. Ya, kemudian nanti akan menjadi apa begitu. Jadi ini adalah produk akhirnya. Jadi kalau CO2 di sini kita anggap menjadi gas metan, ya, tadi kan sebenarnya bisa etanol, bisa, tapi di sini menjadi metan, ya, karena anaerobik ini, ya, metan. Terus kemudian kalau aseptor elektronnya oksigen itu menjadi air, ya. Kalau nitrat, kalau nitrat menjadi N2, sulfat menjadi H2S dan HS-. Nah, jadi ini produk akhirnya ini. Jadi ini adalah energy level produk donor elektronnya. Jadi reaktannya ini, substratnya. Ini adalah energy level dari produk akhirnya. Jadi kalau dilihat ini adalah energi yang terlibat. Ya, jadi energi yang terlibat per mol ini, per mol donor elektronnya. Di sini donor elektronnya diasumsikan glukosa, gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya, coba perhatikan. Ya, jadi ini untuk memahami saja bahwa aseptor elektron. Jadi kalau aseptor elektronnya CO2 dalam kondisi anaerobik, maka energi yang terlibat itu hanya yang dilepaskan itu hanya minus 15 saja. Ya, minus dilepaskan. Jadi panas yang dilepaskan itu hanya minus 15. Tapi kalau aseptor elektronnya itu oksigen, maka panas yang dilepaskan itu besar, ya, sampai minus 200 sekian. Jadi panas yang dikeluarkan itu jauh lebih tinggi kalau proses aerobik. Ya, jadi ini bisa kita membayangkan bahwa mikroba yang aerobik itu melibatkan panas yang dilepaskan dari reaksinya atau di dalam sistem itu tinggi panasnya. Ya, jadi kalau panasnya yang dilepaskannya, jadi panas yang tersedia sebetulnya bagi mikroba aerobik itu besar. Jadi maka itu kenapa biasanya nanti berkaitan dengan yield. Ya, jadi yield reaksi yang aerobik itu yieldnya tinggi. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa yield mikroba aerobik itu tinggi dibandingkan dengan anaerobik. Ya. Dan laju pertumbuhannya pun nanti akan lebih tinggi untuk yang aerobik dibandingkan dengan anaerobik. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan tentang hal ini. Ya, jadi ini adalah mengapa penting pasangan donor elektron dan pasangan aseptor elektron itu adalah menggambarkan energi yang terlibat atau energi yang tersedia bagi mikroba. Jadi berarti kalau mikroba anaerobik dengan sama-sama menggunakan glukosa, panas yang terlibat itu hanya minus 15 saja. Ya, lain dengan kalau mikroba tersebut aseptor elektronnya oksigen, jadi aerobik, jadi minus 200 sekian. Ya, jadi berarti panas yang terlibatnya jauh lebih banyak gitu. Yang itu 10 kali lebih gitu ya.
ya panas yang tersedia bagi mikroba aerobik, energi yang tersedia bagi mikroba aerobik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroba anaerobik. Ya, jadi konsep itu penting untuk memahami mengapa nanti kita akan bicarakan lagi pada saat bioreaktor. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah jelas? Ya. Ya, jadi kita kembali ke bahan kita. Ya, jadi yang kalau kita sekarang bicara yang aerobiknya, ya, jadi ini adalah berarti aseptor elektronnya adalah oksigen. Ya, jadi aseptor elektronnya oksigen. Ya. Nah, jadi oksigen berarti aseptor elektronnya tadi menjadi H2O. Ya. Kemudian pasangan donor elektronnya adalah glukosa, itu menjadi CO2. Ya, menghasilkan biomas. Nah, tadi dari gambar sumber nitrogennya di sini dipakai NH4+. Nah, kembali lagi kalau CO2, kalau kita bicara CO2, kalau kita bicara CO2 itu kan selalu dalam air berada dalam keseimbangan. Ya. Antara CO2 H2O menjadi bikarbonat kan ya, selalu berada dalam keadaan keseimbangan. Ya. Kalau berlebihan dia lari ke fase gas ya. Ya, ini CO2 ini nanti sangat erat dengan bikarbonat. Ya, jadi CO2 selalu berkaitan dengan bikarbonat. Nah, kemudian kalau contoh tadi anaerobik. Ya. Jadi anaerobik berarti kan pasangan elektron aseptornya bukan oksigen tapi bikarbonat. Nah, di sini yang terjadi si glukosanya anaerobik itu glukosanya tidak menjadi C4 tetapi menjadi asam laktat. Ya, jadi tidak menjadi tidak menjadi metan ya, jadi tidak menjadi metan tapi menjadi asam laktat. Ya, jadi aseptor elektronnya itu adalah bikarbonat atau CO2 ya. Karena CO2 kan sebenarnya tadi saya sudah sampaikan CO2 dengan bikarbonat itu selalu berkaitan ya. Tetapi produknya glukosa ya, jadi produknya di sini glukosa ya menjadi asam laktat. Ya, ini adalah pasangan donor elektronnya. Ya, maaf, ini adalah pasangan donor elektronnya. Ya, terus kemudian aseptornya bikarbonat menjadi asam laktat. Jadi aseptornya adalah si bikarbonatnya bukan menjadi C4 tapi menjadi asam laktat. Ya, kemudian ini adalah beda donor elektronnya saja. Donor elektronnya berubah asetat, tapi sama-sama oksigen. Ya, sama-sama aerobik. Ya. Jadi asetat elektronnya oksigen. Ya. Jadi beda nanti cuma di asetatnya aja. Tapi ya, jadi berarti donor elektronnya asetat juga sumber karbonnya asetat juga kan. Ya. Sumber nitrogennya amonium. Nah, nanti energinya agak berbeda karena mungkin asal energi asetat itu beda dengan glukosa. Tapi tidak terlalu banyak terlalu jomplang sekali. Jadi kalau sama-sama dari senyawa organik biasanya energi yang terlibat atau energi yang dilepaskan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berbeda
jauh gitu ya. Nah, ini yang menjadi metan ya, jadi asetat menjadi metan ya, jadi di sini donor elektronnya asetat itu menjadi metan ya, jadi pasangan donor elektronnya adalah donor elektron ke donor teroksidasi CO2 ya, jadi tetapi pasangan elektronnya bikarbonat itu menjadi metan ya, jadi sudah belum jadi metan ya. Nah, jadi perlu memeta. Jadi yang penting adalah di dalam apa yang dikatakan untuk stoichiometri itu menentukan dulu senyawa-senyawa yang terlibat. Ya, senyawa-senyawa terlibat tadi sudah disebutkan pasangan donornya apa, pasangan elektronnya yang mana, kemudian ada sumber nitrogen, ada sumber karbon. Kemudian bikarbonat H2O dan H+ itu harus ada itu. Ya, bikarbonat H2O dan H+ itu harus ada. Apakah nanti ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ya, maksudnya kalau di dalam reaksi itu apakah diperlukan ataukah dihasilkan? Itu kan nanti tergantung dari penyelesaian stoichiometrinya. Ya, jadi jangan lupa jadi selalu melibatkan pasangan donor elektron, melibatkan pasangan aseptornya, sumber karbon, sumber nitrogen, ada H2O, ada bikarbonat, dan ada H+. Ya, selalu itu. Ya, untuk kita melihat kembali lagi dari unsur-unsur makro CHON aja. Ya, jadi selalu melibatkan donor, aseptor, ya, donor kan selalu ada pasangannya, aseptor ada pasangannya, sumber karbon, sumber nitrogen, ya, air selalu ada, bikarbonat selalu ada, H+ selalu ada, dan kemudian biomass. Ya, jadi ini menyusun stoichiometri itu menyelesaikan persamaan reaksinya ya untuk unsur-unsur yang terlibat yaitu unsur makronya CHON. Nah, kita bisa menentukan rumus molekul biomasanya, misalnya ini yang paling banyak ditemukan, kita menggunakan ini adalah rumus empiris ya, tetapi ini yang banyak dipakai. Jadi C H1,8 O 0,5 N 0. Nah, jadi ini yang nanti kita akan gunakan pada tahap-tahap yang selanjutnya ya. Jadi pada bioproses kita menggunakan rumus molekul biomasa itu yang ini. Ya, ya sebenarnya variasinya ada ya. Ada variasinya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Nah, nanti kalau sumber karbonnya dan donornya sama ya jadiin satu, udah pasti kan? Ya. Kalau sumber C dan donornya berasal dari satu senyawa ya. Nah, stoichiometri itu adalah menyelesaikan koefisien reaksi itu. Ya. Jadi koefisien reaksinya harus kita selesaikan untuk bisa tahu, ya, misalnya berapa kebutuhan oksigen, berapa kebutuhan nitrogennya, berapa biomasa yang terbentuk. Ya, kalau ada produk, berapa produk yang terjadi. Nah, kemudian itu yang disebut dengan nantinya menjadi yield ya. Berapa biomasa yang terjadi per gram biomasa yang terjadi per gram glukosa yang dikonsumsi misalnya. Ya. Itu yield biomass. Atau bisa juga yield dari produk, berapa etanol yang terbentuk ya per gram glukosa yang dikonsumsi. Ya. Nah, itu kan harus diselesaikan stoichiometrinya. Ya. Ya, jadi ini degree of freedom
Ya, mungkin sudah diajari ya, the degree of freedom itu adalah jumlah koefisien stoichiometry dan kemudian jumlah persamaan. Nah, coba nanti bisa kita hitung. Jadi berapa persamaan yang bisa kita susun? Ya, jadi saya rasa ini kan mirip dengan atau bukan sudah dipelajari di kimia dasar, ya. Jadi kalau senyawa-senyawa diketahui, ya, kemudian kita tuliskan persamaan reaksinya, nah nanti kita bisa melihat, kita bisa menghitung degree of freedom-nya. Ya, jadi ada berapa jumlah koefisien stoichiometry yang harus ditentukan dan berapa jumlah persamaan yang bisa kita susun. Persamaannya kan udah pasti persamaan neraca massa ya. Jadi neraca massa C, neraca massa H, neraca massa O, dan neraca massa N. Ya. Nah, nanti berapa degree of freedom-nya gitu. Kalau degree of freedom-nya 2, berarti kan sebetulnya jadi yang bisa diselesaikan adalah kalau degree of freedom-nya 1 kan. Nah, jadi nah kemudian ini yang konsep yield yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi yield itu akan membantu kepada kita ya berapa misalnya sel yang terbentuk ya, berapa ya bisa gunakan mol ya, berapa mol sel yang terbentuk per mol substrat yang dikonsumsi. Ya, jadi itu adalah apa yang sudah dipelajari rasanya sebelumnya ya, mengenai konsep yield ya. Nah, mungkin nanti bicara pertumbuhan pada saya rasa mungkin ini kalau yang ini pada pH 3, pada pH berapa itu nanti sangat bergantung kepada yang pH, yang sangat menentukan pH itu adalah nanti CO2. Ya. Jadi kalau pH-nya rendah, ya jadi kan saudara bisa nulis CO2 ditambah H2O menjadi H+, ya. Jadi kan kalau CO2 ini jadi pH itu akan berpengaruh terhadap CO2. Ya, CO2 plus H2O kan menjadi H+ plus bikarbonat. Jadi kalau pH-nya rendah dia akan bergeser ke arah kiri. Jadi gasnya CO2 lebih banyak, keseimbangan akan bergeser ke kiri. Ya, jadi coba apa makna pH 3 ini? Ya, jadi nanti bergeser kemana gitu? Apakah lebih banyak dalam bentuk gas CO2 ataukah lebih banyak dalam bentuk atau menggeser ke arah bikarbonatnya? Ya, jadi itu saja si pH pH itu nanti akan berpengaruh di sana. Ya. Ya, jadi ini sebagai contoh saja ya. Jadi sumber karbonnya adalah asetat, berarti donor elektronnya sama ya. Jadi dia adalah aerobik. Ya, jadi yang ini adalah aerobik. Jadi ini adalah asam asetat, kemudian dia adalah aerobik, berarti asam asetat kan kita sudah tahu menjadi CO2 ya. Terus kemudian donor aseptor elektronnya adalah ini donor elektron asam asetat menjadi CO2. Kemudian aseptor elektronnya O2 menjadi H2O ya, karena sebagai aerobik. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang terlibat. Tadi harus ada H2O,
harus ada H+, harus ada bikarbonat, ada senyawa yang terlibat. Nah, tinggal dilihat neraca derajat kebebasan, degree of freedom-nya berapa itu. Coba degree of freedom-nya berapa? Kan tadi masih ingat ya, degree of freedom adalah jumlah koefisien stoichiometri dikurangi jumlah persamaan. Coba hitung. Ya. Jumlah koefisien stoichiometri dikurangi dengan jumlah persamaan. Persamaan yang bisa disusun. Mungkin ada yang coba ya, jadi degree of freedom sama dengan jumlah koefisien stoichiometri dikurangi dengan persamaan yang bisa kita susun dari persamaan ini. Ada berapa persamaan? Ya. Jadi nanti degree of freedom-nya bisa dicari gitu. Ya. Ya. Jadi kan ini semuanya ada 7 ya. Nah, persamaan nanti bisa dibuat persamaan apa saja, ya, neraca apa saja yang bisa dilakukan ya. Jadi ini kan ada A, B, C, D, E, F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi itu yang harus kita tentukan koefisien reaksinya. Ya. Nah, neracanya adalah neraca C, neraca H, neraca O, neraca N, dan neraca muatan. Jadi degree of freedom-nya ada 2. Ya. Karena persamaannya cuma ada 5. Ya. Ya. Jadi berarti koefisien reaksi itu nggak bisa diselesaikan itu. Ya, tidak bisa kita menyelesaikan koefisien reaksi ini. Jadi kita tidak bisa menentukan koefisien reaksi. Ya. Nah, mungkin jadi untuk menyelesaikan ini kan nggak bisa gitu. Jadi koefisien reaksinya nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang mau jawab? Siapa? Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus apa gitu? Mungkin saudara siapa ini? Mungkin saudara Natasha hadir, Natasha? Hadir, Pak. Ya, kira-kira untuk karena ini hanya ada 5 ada semua koefisien reaksinya ada 7, kemudian persamaannya yang bisa kita turunkan ada 5. Ya, derajat kebebasannya 2. Jadi berarti sebenarnya nggak bisa selesai ini. Jadi kira-kira untuk bisa menyelesaikan koefisien reaksinya, apa yang harus kita lakukan? Bisa memberi contoh mungkin saudara Natasha? Dibuat asumsi yield-nya gitu. Kenapa? Bagaimana? Sebentar. Halo, ya? Dibuat asumsi yield-nya, Pak. Asumsinya apa? Misalkan kayak perbandingan konsentrasi produk terhadap substratnya berapa. Gitu, Pak. Apakah asumsi, Anda akan berasumsi atau apa yang akan Anda lakukan? Kan asumsi kan sulit kan? Biasanya atau apa yang biasanya dilakukan orang? Mungkin ada yang bisa jawab? Apa yang biasanya orang lakukan? Apakah berasumsi? Tadi misalnya, substrat yang dilakukan akan menghasilkan sekian biomass gitu. Apakah akan berasumsi atau apa yang dilakukan biasanya?
yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan persamaan ini? Oke, Saudara Rahadian, hadir Rahadian? Hadir, Pak. Ya, jadi kira-kira apa yang saran Anda untuk menyelesaikan persamaan ini? Mungkin yang tadi yang yield itu bukan diasumsikan, tapi kayak ditetapkan dari awal, kita pikirnya berapa mungkin, Pak? Apakah begitu? Ditetapkan dari awal? Logis nggak gitu? Ya, jadi masa kita kira-kira apa yang banyak orang lakukan? Apakah berasumsi ataukah ditetapkan atau apa? Dari eksperimen mungkin, Pak? Ya, eksperimen. Ya, betul, dari eksperimen. Ya, jadi maka itu kenapa banyak di dalam eksperimen nanti kalau Anda ada di lab instruksional, salah satunya adalah menentukan yield. Ya, jadi berapa biomasa yang dihasilkan per substrat yang dikonsumsi. Ya. Jadi eksperimen. Ya, jadi eksperimen dipakai untuk mendapatkan satu data tambahan. Ya, jadi nanti yield-nya tahu, kalau yield-nya tahu kan misalnya yield antara biomasa dan substrat, berarti kan kita mendapatkan satu tambahan data kan. Ya. Jadi berarti derajat kebebasan cuma satu aja gitu ya. Jadi nanti kalau kita bisa lihat sebenarnya antara A dan G-nya sudah tahu, berarti sebenarnya dua yang diperoleh kan, hubungan A dan G ini. Ya, jadi berarti persamaan bisa kita selesaikan. Ya, jadi ada satu informasi yaitu yield yang kita peroleh. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi dengan melakukan percobaan, betul sekali. Oke, baik. Itu yang jadi misalnya ini yield-nya diketahui, gitu. Ya, kalau yield-nya diketahui, ya, jadi yield-nya kita ketahui, maka kita bisa menyelesaikan persamaan neraca massa sehingga A, B, C, D, E-nya bisa kita selesaikan. Ya, jadi begitu. Jadi dari percobaan. Ya. Maka itu kenapa dalam percobaan itu banyak orang menentukan yield ya di dalam percobaan, karena untuk bisa menyelesaikan stokiometri ini. Ya, jelas ya. Oke, rasanya yang lain ya hal yang sama juga ya. Jadi kalau kita mau menggunakan proses anaerobik, tinggal itu yang penting adalah pasangan donor elektronnya yang mana, pasangan aseptor elektronnya yang mana, kemudian sumber N, sumber C, kemudian bikarbonat, H2O, dan H+. Itu harus dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Ya, kembali lagi bahwa ini adalah untuk unsur makro ya, CHON saja. Kalau S berarti harus kita punya data-data tentang misalnya tentang sulfurnya ya. Ya, jadi yang banyak dipakai adalah ini untuk unsur makro. Jadi inilah pendekatan penyelesaian stokiometri, dan ini penting ya, untuk bisa menentukan nanti memprediksi kebutuhan oksigen, kebutuhan nitrogen, bahkan panas yang berapa panas yang terlibatnya, apakah jadi kalau ini sudah bisa kita selesaikan, maka panas yang terlibat delta H-nya pun bisa kita hitung. Ya. Apakah eksotermis ataukah endotermis, ya, apakah membutuhkan panas ataukah mengeluarkan panas. Ya. Dengan data termodinamikanya. Jadi saya rasa ini contoh yang berikutnya, kalau dia anaerobik tapi terus menghasilkan asam laktat, jadi berarti aseptornya itu menjadi asam laktat. Tinggal diselesaikan saja begitu ya. Persamaannya diselesaikan. Ya. Jelas, jadi harus diketahui ini seperti tadi ya. Yieldnya seperti itu siap. Kemudian
D-nya tetap 2. Nah, kembali lagi harus diketahui yield ini. Ya, kalau yield tahu, maka semuanya bisa kita selesaikan. Ya, saya rasa itu ini biasanya gimana Pak Wawan? Di PR-kan saja Pak nanti. Di PR-kan saja. Ya. Ya. Nanti saya masukkan ke Google Classroom. Ya. Jadi kalau aerobik, glukosa NH4+, mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi sini yield-nya 0,6 jam, tapi jangan lupa ya. Jadi melihat yield itu jangan lupa, hati-hati ya. Yield itu unitnya apa gitu. Ya, jadi 0,6 itu dalam unit gram per gram. Padahal dalam reaksi kan nggak boleh gram per gram. Jadi koefisien reaksi itu bukan gram per gram ya. Ya, jadi koefisien reaksi itu adalah mol per mol ya. Jangan lupa ya. Jadi koefisien ya Anda tahulah di dalam menyelesaikan persamaan reaksi kimia itu, maka koefisien reaksi adalah mol per mol, kan berarti 1 mol sel terus kemudian menghasilkan atau membutuhkan berapa mol dari glukosanya. Jadi bukan gram per gram ya. Jadi hati-hati di sini datanya diberikan gram per gram. Oke, mungkin itu Pak Wawan. Ada lagi nggak? Silakan kalau ada tambahan dari Pak Wawan. Dari saya tidak ada sih Pak. Sudah cukup. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Boleh ditutup Pak Chandra. Ya, jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Ujian tuh kapan ya? Besok ya? Ujian Ya, pertanyaan. besok pagi Pak, jam 7. Lewat Google Classroom dan lewat MS Teams. Oke. Ya, udah diumumkan. Oke, kalau tidak ada, silakan kalau ada pertanyaan. Maaf izin bertanya. Yang di slide nomor 21 itu ada yield-nya yield D per X, Pak. Itu D-nya tuh apa ya, Pak? Oke. Yang 21 ya, apa? Itu Pak. Ya, jadi ini istilah yang dipakai. Jadi ini mungkin perlu catatan yang Pak Wawan pakai, S per X, D per X ini konvensi yang mana ini? Karena memang suka membingungkan. Itu artinya X-nya dulu sih Pak. Jadi biomasa atau sel per substrat atau biomasa atau sel per donor. Jadi D itu maksudnya donor elektron. Karena Ya, ini, jadi perlu diberikan unitnya gitu. Karena bisa membingungkan. Ya. Karena Y per X ini apa unitnya gitu. Ya, jadi kan berarti kalau ini berarti mol biomass per 1 C mol bio. Karena kan dia pakai 1 C, biomasanya kan 1 C. Ya, karena ini sebenarnya bisa biomasa itu bisa kalau dikalikan 5 ya itu semua menjadi bulat semua ini. Ya, atau menjadi C5H berapa begitu. Jadi ini adalah C-nya 1. Jadi berarti ini adalah YDX itu atau YSX itu adalah 1 C mol biomass per C per kalau ini mol sih Pak, mol per mol. Ini mol per mol. Mol ya. biomass per ya, mol. Jadi karena ini 1 kan, jadi ya. 1 C juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah mol biomass per mol glukosanya gitu. Ya. Ya, jadi ini. Jadi ini adalah mol biomass per mol glukosa. Ya. Oke, Pak, makasih. Jadi tapi ini perlu diberikan catatan semua karena nanti pertanyaan itu yang sebelumnya juga harus disebutkan mol apa yang di soal ini pun. Nah, ini pun harus disebutkan. Ya, seharusnya sama ya. Ini mol biomass per mol asetatnya. Ada lagi pertanyaannya?
Oke, kalau tidak ada, seharusnya cukup sampai di sini ya. Oke, siap-siap ujian buat yang mahasiswa ya. Oke, kalau gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, bye-bye semuanya ya.